Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat di Parung di Desa Pemanggarsari, YouTuber tertua di semesta. Saya baru saja ngajar bapak-bapak umur 45 tahun dan ngajar Iqra 3 ya, dan memperbaiki bacaan Al-Fatihah, kemudian bacaan surat An-Nas, kemudian surat Qul Huwallahu Ahad. Oh Pak, di sana Pak, di rumah Pak? Hah? Oh di sana ya? Iya. Bu siapa? Muhammad Rifki. Oh iya di sana. Itu ada paket. Ya. Maaf, ada interupsi dari citizen warga negara Indonesia yang bekerja ngirimkan paket di terik siang hari ini, ya kan? Dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Dan begitu juga di dalam dakwah. Allah itu maha tahu dan selalu mengetahui apa yang kita lakukan, meskipun yang kita lakukan tidak ada bekasnya. Itu semuanya tercatat di sisi Allah, meskipun orang tidak tahu apa yang dikerjakan. Disitulah kekuatan, keikhlasan ya. Jadi bekerjalah, berdakwalah, Allah selalu tahu apa yang kita kerjakan, meskipun pekerjaan-pekerjaan kita itu tidak diapresiasi atau tidak dilihat atau tidak ada bekasnya, tetapi selalu tersimpan dalam catatan harian kita masing-masing. Dan nanti kita di akhirat seperti di dalam surga, surat Al-Isra dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Perintah Allah, iqra, bacalah, kitabaka, kitabmu sendiri, catatan harianmu sendiri yang mencatat, merekod, merekam semua perbuatan besar kecil, baik dan buruk ada. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Dan cukup dirimu sendiri yang akan membaca, melihat, mengetahui perbuatanmu sendiri, sebesar-besarnya, sekecil-kecilnya, baik yang buruk, semua terrekod, tercatat. Jadi di dalam Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam besar Al-Ghazali, inilah kesadaran yang tertinggi seorang muslim kalau kita menghayati ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 14 ini. Jadi kita harus lebih hati-hati menghadapi kehidupan, apalagi seorang presiden, semuanya harus mendapatkan coverage, liputan, termasuk bagaimana dia menjadi imam sholat, mundur satu langkah dari musola, dari masjid itu, supaya wartawan bisa mengabadikan dia menjadi imam ya, dalam sholat berjamaah maghrib atau isya di satu lokasi tertentu, untuk pencitraan bahwa dia tidak anti Islam misalnya. Kita melihat itu satu perbuatan yang bagus sebagai imam. Soal hati kita tidak tahu, terserah Allah, tetapi yang kita lihat, kita dengar bacaannya yang harus selalu diperbaiki, terutama bacaan Al-Fatihah. Mulailah memperbaiki diri dalam kehidupan, meskipun Anda sudah berumur seperti saya. Dari mana mulainya? Bacaan Al-Fatihahnya itu dibenerin. Cari guru di satu kampung dan mulailah memperbaiki surat Al-Fatihah, dibaca berulang-ulang, fahami artinya, dan kemudian ucapkanlah bacaan Fatihah itu dengan benar ya, dengan benar. Insya Allah nanti perbaikan akan berubah di seluruh bidang kehidupan. Kalau setiap laki-laki muslim 5 kali dia keluar rumah untuk sholat subuh, sholat lohar, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kecuali ada uzur, sakit misalnya. Tapi Rasulullah ketika sakit pun
dipapah oleh Abu Bakar, sebelah kanan sebelah kiri oleh Umar, jalan ke masjid untuk memimpin sholat jamaah di Masjid Madinah di akhir hidupnya di usia 60-an, 62, 63 tahun. Karena Rasulullah itu sholat selalu di masjid meskipun usianya sudah senja dan sakit. Pada umur 63-80 hari kalau tidak salah, Rasulullah mengalami sakit, tapi tetap menyempatkan diri, memaksakan diri untuk sholat berjamaah. Abu Bakar, Umar pun menjadi imam pemimpin sholat, imam sholat sampai usianya 63, sampai dia syahid dibunuh ketika menjadi imam sholat subuh. Jadi perbaikan negeri ini bukan memperbaiki siapa calon presiden yang mendatang ya, tapi bagaimana negeri ini baik kalau setiap pribadinya itu memperbaiki dirinya sendiri dengan cara memperbaiki bacaan Al-Fatihah sendiri dan kemudian memperbaiki langkah-langkah kakinya berjalan ke masjid gitu. Sholat untuk sholat jamaah yang 5 kali di luar rumah. Biarkan nanti anak-anak perempuan misalnya dijadikan makmum atau menjadi makmum oleh maknya, oleh ibunya, oleh uminya, oleh bundanya ya. Laki-laki mah jadilah laki-laki sejati, keluar dari rumah ketika sholat jamaah, sholat wajib 5 waktu maksudnya. Nah, kalau yang pakai motor lebih cepat, lebih baik dengan motor itu. Ketika azan mengumandang atau sayup-sayup terdengar di kejauhan, lebih cepat motor itu menjadi soleh dan tunduk patuh di halaman parkir masjid, dan pengendara motor itu yang laki-laki kemudian tersungkur sujud di masjid sholat wajib berjamaah setelah azan itu memanggil-manggil dia di tepi jalan yang berdebu. Nah, inilah gunanya YouTube ya toh? Bisa menyampaikan sedikit dakwah yang ringan dan bisa ditonton di seluruh dunia dan berbicara dengan sederhana. Oleh karena itu saya ngajak kepada penonton untuk menjadi YouTuber meskipun sudah di ujung senja sebagai bentuk amal jariah, hanya bermodalkan sebuah kamera yang sederhana dan berbicaralah sederhana berdasarkan pengalaman hidup dengan ilmu yang ada. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku kata Rasulullah, meskipun satu ayat, tidak harus jadi ustaz, sampaikan saja, sharing ilmu lewat YouTube. Mudahkanlah berpikirlah sederhana, berbicaralah sederhana, jangan jaim. Saya juga bukan ustaz, saya tukang donat. Nah, untuk menjadi YouTuber, bagaimana caranya? Untuk menjadi penulis buku yang produktif, saya lebih 50 buku saya tulis, dan lebih 400 video yang sudah saya hasilkan dengan cara yang sangat sederhana. Dan bagaimana membangun penerbitan buku di rumah, terutama bagaimana membangun channel YouTube, semuanya ada di sebuah VCD yang saya tawarkan. Isinya itu tutorial, ada puluhan video di situ, pengalaman saya semuanya sendiri. DVD nanti kita kirimkan ke rumah masing-masing bagi yang pesan. Harganya murah. Satu paket VCD itu Rp999.000, hampir sejuta kurang 1.000. Tetapi masa promosi 1 sampai tanggal 17, yaitu promosi presiden sampai pencoblosan presiden, itu saya diskon sampai 900.000 diskonnya ini. Nah, cukup transfer 99.000 di seluruh wilayah Indonesia, bebas ongkos kirim. Silahkan pesan sekarang, ada keterangannya di bawah ini ya. Ya begitu, untuk sharing ilmu. Hidup tidak selalu serius, tetapi hidup bisa memberikan manfaat yang serius lewat keikhlasan hati melalui layar kaca YouTube.
yang diproduksi setiap hari. Saya Yudi Pramuko dari teras pesantren Ojolali, YouTuber tertua di semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.